Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Jeda internasional yang kurang bersahabat dengan AC Milan. Jeda internasional kali ini nampaknya kurang bersahabat bagi Milan, sebab cukup banyak pemain Milan yang kembali dari memperkuat timnas masing-masing justru mengalami cedera. Sebut saja Mike Maignan, absen selama sebulan karena cedera betis yang dideritanya saat bermain untuk timnas Prancis. Sementara Theo Hernandez juga pergi lebih awal karena masalah otot yang dideritanya. Tentu hal tersebut sangat merugikan bagi Milan, mengingat setelah jeda internasional ini berakhir, Milan harus bertemu dengan lawan tangguh seperti Juventus di Serie A dan Chelsea di Liga Champions. Beruntung bagi Milan, Sandro Tonali yang sebelumnya diberitakan mengalami cedera kini sudah mulai bekerja secara terpisah dari anggota skuad lainnya dan seharusnya sudah tersedia untuk bermain melawan Empoli pada hari Minggu mendatang. Hal yang sama berlaku untuk Ante Rebic dan Divock Origi yang jarang tampil musim ini karena mengalami masalah fisik kambuhan. Sementara itu, kapten tim Davide Calabria sudah berlatih dengan skuad penuh setelah mengalami masalah otot saat kekalahan melawan Napoli. Paolo Scaroni ungkap terlalu berisiko untuk merenovasi San Siro. AC Milan dan Inter Milan dikabarkan telah sepakat untuk membangun stadion baru yang akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Namun tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan gagasan pembangunan stadion baru tersebut. Banyak yang menilai lebih baik jika merenovasi San Siro saja, sebab San Siro dianggap memiliki banyak nilai sejarah bagi Milan maupun Inter Milan. Mendengar hal tersebut membuat Paolo Scaroni selaku presiden AC Milan pun angkat bicara. Bagaimana mungkin kita tetap mengizinkan 50.000 penonton datang setiap pekannya ketika pekerjaan renovasi stadion tengah berlangsung? Saya berani menjamin kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sangat berbahaya. Ketika disinggung oleh awak media soal renovasi Santiago Bernabeu yang buktinya bisa dilakukan oleh Real Madrid, Scaroni pun menjawab jika Milan tidak bisa melakukan hal serupa seperti Madrid, lantaran Los Blancos punya keistimewaan untuk bertanding di Estadio Alfredo Di Stefano saat Bernabeu direnovasi. Selain itu, Real Madrid juga tidak perlu berbagi kandang seperti Milan yang saat ini silih berganti menempati San Siro bersama dengan Inter Milan. Adakan pesta. Oliver Giroud dapat kritikan dari supporter Prancis. Striker AC Milan Oliver Giroud mendapat kritikan dari supporter Prancis setelah dia terlihat berpesta dengan rekan setimnya di AC Milan Simon Kjær setelah kekalahan negaranya di ajang National League dari Denmark. Dilansir dari situs Denmark BT, striker AC Milan Oliver Giroud bersama Rafael Varane terlihat di klub malam Museo bersama Simon Kjær rekannya di AC Milan. Supporter Prancis pun dikabarkan mengkritik kejadian tersebut sebab mereka dinilai kecewa setelah kekalahan Prancis atas Denmark di Copenhagen. Namun sampai sejauh ini belum ada respon resmi dari Oliver Giroud maupun anggota timnas Prancis lainnya atas insiden tersebut. Ante Rebic bisa pulih saat AC Milan melawan Empoli. Ante Rebic dikabarkan akan tersedia kala Milan bertanding melawan Empoli di akhir pekan ini. Pasca cedera punggung yang dialaminya, kini tersiar kabar jika Rebic telah berlatih secara terpisah dari tim selama beberapa minggu terakhir dan akan bergabung dengan anggota grup lainnya dalam waktu dekat ketika Rossoneri melanjutkan pelatihan untuk mempersiapkan pertandingan tandang mereka ke Empoli. Dilansir dari calciomercato.com, Stefano Pioli mengharapkan Rebic tersedia melawan Empoli untuk memberi tambahan amunisi di lini depan Rossoneri yang saat ini hanya mengandalkan seorang Oliver Giroud.
AC Milan siap berikan kontrak baru untuk Oliver Giroud. Oliver Giroud didatangkan Milan dari Chelsea pada musim panas 2021 lalu hanya dengan biaya 1 juta euro. Meski dibeli dengan harga murah, namun bukan berarti Giroud tidak memiliki kualitas. Terbukti Giroud mampu tampil luar biasa dengan sukses mengemas 11 gol dan 3 assist dari 29 laga Serie A yang dimainkannya musim lalu. Bahkan gol-gol dari Giroud itu sendiri juga berkontribusi besar dalam keberhasilan AC Milan yang akhirnya sukses memenangkan Scudetto pertama mereka dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Atas performa tersebut, Calcio Mercato melaporkan jika manajemen Milan kini sedang mengupayakan kontrak baru untuk sang striker. Kontrak Giroud sendiri akan berakhir pada Juni 2023 mendatang dan Milan ingin menambah satuan lagi masa baktinya hingga tahun 2024. Sang striker diklaim akan dengan senang hati menerima proposal kontrak baru dari Milan karena Giroud dinilai cukup kerasan dengan 2 tahun karirnya sejauh ini di San Siro.